وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka kemudian kita masuk yang kedua, yaitu mencegah kehamilan secara permanen. Silakan jika ada yang punya pertanyaan, silakan dikirimkan ke kolom chat, nanti kita akan bahas. Kita lanjutkan, mencegah kehamilan secara permanen. Yang pertama, bukan karena darurat. Ya. Biasa ada tuh, baru nikah, ya kita pakai anu aja, pakai KB aja, karena ya kita pengen punya anak nanti aja setelah 2 tahun pernikahan, gitu. Katanya gitu. Biar lebih romantis, biar lebih asik, biar lebih ini dan itulah. Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan bukan karena darurat, maka hukumnya adalah haram menurut ijma' para ulama. Ya, bahkan ada 2 orang artis Instagram apa itu namanya? Artis Instagram itu apa istilahnya? Selebgram, orang ngomong Instagram selebriti, selebgram, gitu kan. Yang dua-duanya menikah, dua-duanya punya hobi keliling dunia. Dan mereka, ya, satunya yang perempuan ya jilbaban, ya, laki-lakinya ya Islam. Bersepakat untuk nggak pengen punya anak. Ya, ini kan sebuah goblokan yang nyata. Gitu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu pengen umatnya itu pada punya anak, gitu, agar kemudian nanti di akhirat itu Nabi melihat kita itu dalam jumlah yang banyak. Ini kok ada orang ngaku umat Nabi SAW malah pakai KB yang permanen, pengennya nikah tanpa punya anak. Di logika aja udah gak masuk fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu ya punya anak, nanti kalau tuwek diurusi anaknya, kalau mate ya dijunjung sama anaknya ke kuburan, ya, atau yang nguburkan ya anak-anaknya, yang mandikan segala macam, yang ngurusi anak-anaknya. Gitu. Ini kok nggak pengen nggak punya anak. Terus gimana dia ke kuburan mau mencolot-mencolot sendiri, ya nggak mungkin ya. Ya ini nggak nalar gitu loh, secara fitrah tuh nggak nalar. Ya fitrahnya orang nikah itu ya punya anak gitu loh. Bukan malah peluang untuk punya anak ditutup. Ini orang sakit. Nih. Maka kalau itu dilakukan, ya, maka hukumnya haram. Gak ada sebab. Gitu. Ya. Tapi kalau yang kedua darurat, jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan karena alasan darurat, misal jika hamil akan membahayakan istrinya atau yang semisalnya, maka ini boleh. Bahkan hukumnya dapat menjadi wajib jika sampai mengancam nyawa. Tentu perbuatan yang kedua ini harus berdasarkan rekomendasi dokter, gitu loh. Ya, kayak kasus istri saya itu kan dokternya udah ngomong ini rahimnya udah tipis, kalau hamil lagi nanti anaknya nggak selamat atau kemungkinan selamatnya kecil, di samping orang tuanya juga akan pendarahan hebat. Ya sudah kita KB, itu pun juga istri saya nggak permanen gitu. Itu. Ya. Artinya bahkan kalau perlu yang pertama tadi pun juga atas masukan dari dokter atau logika yang masuk akal itu. Nah, apalagi yang kedua ini karena ini hubungannya dengan permanen. Permanen itu nanti saluran apa namanya? Saluran sel telurnya itu dipotong. Yang laki-laki juga saluran spermanya dipotong. Ya, jadi namanya tubektomi sama vasektomi. Nah, ada tomi-tominya. Ya, maka itu ada pemotongan kayak gitu itu perlu saran dari dokter, bukan asal pengen aja. Dan ada orang-orang nggak jelas gitu yang naudzubillah profesinya mungkin sebagai PSK atau apa gitu. Dia nggak pengen hamil, dia ke dokter untuk memotong itu supaya kalau dia berzina berkali-kali nggak hamil. Ini ya nggak benar kayak gitu. Ya, artinya dia seolah-olah dia sejak awal sudah menutup peluang untuk bertobat gitu. Ya harusnya orang bertobat itu. Kan sebagian PSK itu kalau dia hamil kan terus dia mikir itu aku udah punya anak ya harus aku leren tobat itu. Ini malah peluang tobatnya ditutup. Naudzubillah. Syalbani rahimahullah berkata lain halnya jika istri dalam keadaan sakit yang menurut pemeriksaan dokter penyakitnya akan bertambah parah sehingga sampai hamil. Dalam kondisi seperti ini istri diperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi tapi untuk sementara waktu. Adapun jika ternyata sakitnya parah hingga dikhawatirkan menyebabkan kematian pada dirinya, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan bahkan diwajibkan untuk melakukan sterilisasi permanen untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Wallahu a'lam. Nah, saya tambahkan ya, dalam kasus seperti ini contohnya adalah orang-orang yang divonis penderita HIV/AIDS. Itu mereka pasti akan melahirkan anak yang terkontaminasi AIDS. Makanya ada yayasan itu yang ngurusin anak kecil ya kena AIDS itu ya karena orang tuanya. Maka orang-orang tua yang udah positif AIDS ini sebaiknya juga dipermanen aja agar kemudian tidak melahirkan anak-anak yang AIDS. Kasihan. Anak AIDS itu dia tiap hari harus minum obat. Ya, kemudian kalau lupa tubuhnya jadi lemas. Terus kalau apa namanya ada potensi menular ke temannya dan seterusnya. Wallahu taala alam.
Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.